Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah tak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak bangsa. Allahu Akbar. Bahwasanya pernyataan sikap satu mengecam keras penebaran kesesatan dan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Dua, menuntut Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Panji Gumilang. Tiga, menuntut pemerintah untuk menutup Ponpes Al-Zaitun Indramayu karena menjadi tempat sesat menyesatkan yang dilakukan terhadap anak bangsa. Empat, menuntut pihak aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum kepada Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama Islam, dan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia oleh beberapa kelompok elemen masyarakat. 5, menuntut pemerintah untuk menetapkan Al-Zaitun sebagai organisasi terlarang serta mengusut pihak-pihak yang turut melindungi Al-Zaitun, baik itu perorangan maupun institusi tertentu. 6, menyerukan kepada wali santri pesantren Al-Zaitun untuk segera menarik para santrinya dari Al-Zaitun demi keselamatan akidah mereka. 7, menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu pada terus melawan paham sesat menyesatkan yang akan merusak akidah umat Islam. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 Zulhijjah 1440 Hijriah, 26 Juni 2003 Masehi. Maka dari itu kita sudah dengar sama-sama pernyataan sikap kita. Sekarang saya mau tanya di sini, siap terus berjuang atau tidak? Siap untuk melawan yaitu mereka para penista agama atau tidak? Siap untuk kita mengawasi yaitu pejabat-pejabat yang dimana dalam mengurusi Al-Zaitun atau tidak? Kita akan terus awasi, betul atau tidak? Kita akan terus betul-betul awasi. Kita lihat bahwasanya hukum tidak boleh tebang pilih, betul atau tidak? Yang sesat harus dibilang sesat dan ditindak, jangan sampai yaitu tebang pilih. Nah, mungkin ini nanti akan kita kembalikan lagi kepada yaitu pimpinan. Gimana? Puas gak? Puas gak? Kira-kira marah gitu udah hilang atau belum? Nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Ini yang bisa ngobatin Habibah. Kita minta Habibah harus duduk. Duduk. Takbir. Duduk semua sini, maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju! Maju depan semua! Itu di belakang maju! Maju! Lu pada mau berjuang atau mau main-main, ah? Mau berjuang atau main-main? Berjuang atau main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mengorasi. Saya mendengar bahwasanya
dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah mau pegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya betul. Andaikan tadi saya instruksikan begitu, siap masuk ke dalam, siap masuk ke dalam, ada gas air mata, siap ditembak peluru tajam, siap pakai, siap hancur, siap biasa. Allahu Akbar. Tadinya, tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik, beliau-beliau datang sini untuk menyapa umat yang hadir. Betul. Jadi kita memberikan namanya kita orang perang nggak ngerti bahasa intelektual. Saya memberikan apresiasi pada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul, sebagai masyarakat, betul. Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gedung mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan, gol. Tadinya saya mau orasi, saya mau bilang, saya mau memberikan saya mau ngasih apresiasi buat Mahfud MD, buat Ridwan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi cepat, termasuk cepat lah itu, membentuk tim investigasi ke Al-Zaitun dengan 3 poin yang saya tahu. Saya kan orangnya ngajar, ngarang kitab, jadi nggak pernah lihat bicara. Saya dikasih tahu 3 poin. Apa poin pertama? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul. Yang kedua, sanksi administrasi. Apa? Sama saja. Pokoknya sanksi administratif. Iya kan? Ya. Nah, sanksi administratif ini, ya, itu mereka bayar denda begitu kan? Tapi nggak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Al-Zaitun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al-Zaitun kalian berikan hak cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan, jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menerima semua santri-santri yang itu. Takbir. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Zaitun. Tajul Alawiyin gratis, gak pakai bayar lagi. Betul. Nah, yang ketiga, demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman,
Betul? Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat, ini bukan FPI doang Pak, ya ada ormas-ormas Islam, pengurus-pengurus masjid, mushola, pesantren, surau, para ustadz, anak-anak STM, semua ini bukan FPI saja, ini rakyat, masyarakat, umat Islam yang minta keadilan, betul. Nah, kita minta satu lagi ke Pak Mahfud MD. Apa itu? Bubarkan Al-Zaitun secara permanen. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kamu, iblis saja saya makan, apalagi juga kamu, Panji. Pakai ngomong, MUI tidak punya akhlak, goblok. Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk ponpes? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahalul zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta. Tiga, takun khatiban jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, Indonesia telah merdeka dari Portugis, Indonesia telah merdeka dari penjajah asing, tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kebongkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di Ponpes Al-Zaitun, yang sedang disesatkan oleh si bangsa Panji Gumilang. Oleh karenanya, jikalau Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi, kondisivitas, apa kondusif, aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman. Kondusif, satu syarat, bubarkan aja itu. Mahfud MD, Ridwan Kamil, tapi saya juga memberi apresiasi. Saya nggak pernah ngomong apresiasi. Mohon maaf Pak, karena saya nggak pernah muji-muji pejabat. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya Pak Hardi Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi. Kita apresiasi nggak Mahfud MD? Apresiasi nggak? Gubernur Ridwan Kamil apresiasi nggak? Bareskrim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasi nggak? Dukung nggak? Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya, Polhukam, ingat satu syarat tadi. Saya Pak Hardi Smith bersumpah, saya kalau bersumpah, jangankan sumpah, nggak sumpah aja saya lakuin, apalagi sumpah. Ini bukan ancaman, bukan, karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan, karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Jika pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun, demi Allah, saya Pak Hardi Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al-Zaitun. Lihat datang, lihat hancurkan Al-Zaitun, lihat ratakan Al-Zaitun. Allahu Akbar. Harga
Itu Pak Polisi. Saya tanya, jawab ya. Andai kan sekarang nih, saya suruh tembusin itu, ditebusin nggak? Coba lihat Pak. Maju nggak? Maju teman dulu. Walaupun ada meter kanan, walaupun ada meter kanan, walaupun ada peluru karet, lupa hati Pak. Tapi kita tidak begitu, betul. Kita datang di sini baik-baik, tujuannya baik, tujuannya bagus. Musuh kita bukan polisi, polisi adalah para abdi negara. Maka saya berterima kasih banyak. Oh, kepada Bapak, seluruh adik-adik saya di depan masih muda-muda, kecil-kecil. Adik-adik saya. Iya betul, tapi saya tanya, kalau satu yang membocorkan perahu semua tenggelam? Jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang nggak benar, terus kalian mau anggap semua polisi begitu. Salah itu, nggak bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baik di depan saya, nggak tahu. Yang penting saya berprasangka baik. Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap seperti Sambo. Nggak boleh, betul. Kalau yang bejat Sambo, ya Sambo aja yang bejat, yang biadab, yang bangsat. Jangan samakan semua polisi seperti Sambo, betul. Sekali lagi Pak Mugi, saya memberikan apresiasi kepada Bapak, dan saya memberikan apresiasi kepada Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah tak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka, Allahu Akbar. Kira-kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya? Tidak. Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orasi saya ini, Pak, langsung tangkap di jalan aja Pak. Itu mobil saya tuh Pak. Jadi nggak usah nunggu surat panggilan. Kalau nggak terima tangkap aja langsung, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Karena berkali-kali saya di penjara demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan pengkhianat, tapi saya di penjara demi membela bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam di Indonesia. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih. Angkat bendera merah putihnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi itu Pak, kalau saya suruh maju, ya mereka maju. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf saya tegang. Kalau andaikan pemerintah nggak bubarin, kita ngomong pahit, kita ngomong pahit ya. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, yang kita datang nggak Zaitun, kita ratain. Nah itu paling kita kena pasal 170. 170. Kalau barang-barang sama luka-luka biasa, ayat 1. 170 ayat 1, betul? Kamu betul? Kalau luka-luka berat, 170 ayat 2. Betul? Kalau ada yang mati,
170 ayat 3. Berapa tahun? Ditambah junto 351 ayat 3 juga. Ditambah lagi pasal 338. Nah, saya tanya, siap nggak terima semua itu? Siap masuk penjara? Tenang, andaikan nanti masuk penjara, hukuman saya lebih berat kok dari kalian. Kenapa? Karena saya yang akan dianggap provokatornya, kan begitu Pak ya? Iya, nggak usah munafik-munafikan. Saya 11 kali masuk penjara. Hidup rakyat!